Ya kadang-kadang kalau ngelihat saya buka laptop, apa mana iki kan kayak gitu kan ya. Betul. Ini paket apa lagi datang kan sering kayak gitu kan ya. Betul, ya. Nah, kamu juga kayak gitu. Kamu pesen apa lagi? Enggak, Bang, ini Kempi Record 2 set. Punya siapa? Kayak gitu. Enggak, itu sudah lama. Teman-teman, ketemu lagi. Saya Azrulan Anda, Om Johnny Ray. Entah ini episode keberapa. Tapi sekarang kita kembali di meja dan concern kita episode kali ini adalah suasana setelah pandemi, ya Om Ray ya? Ya. Karena Om Ray di tulisannya mulai ngomel-ngomel soal lalu lintas. Hidup sudah normal ya? Sudah macet. Sudah macet. Sudah berasap. Dulu kita, saya pakai kaos ini kan terusnya 5 AM karena kita dulu selalu start jam 5 kan ya. Pagi. Kumpul di Dunkin itu jam 5 kalau di Surabaya. Ya. Tapi karena pandemi waktu itu jalanannya agak sepi, kan itu geser jadi 5.15 ya. Betul, ya. Nah, sekarang ini kita masih 5.15. Betul. Dan yang terjadi adalah jalannya ramai. Betul, ya. Sudah mulai ramai, lalu pulangnya juga udah mulai macet. Ya. Sehingga ini sangat sulit mengembalikan harus ke jam 5 lagi gitu. Apalagi teman-teman yang rumahnya jauh dari tempat kumpul. Ya. Dan itu bukan hanya itu masalah. Saya yakin ini masalah di semuanya. Saya lihat di Strava juga teman-teman di Jakarta juga udah mulai motoin kemacetan. Ada yang pasang judul rindu lalu lintas pandemi. Jangan. Karena ekonomi nggak jalan ya. Kan ini kan harus normal. Ya. Tapi siklisnya yang harus kembali menyesuaikan diri. Ya. Nah, jadi di episode kali ini nanti Om Ray dan saya udah bikin beberapa list. Nanti apa yang harus kita lakukan, apa yang bukan harus ya, kita tidak ingin menggurui, tapi saran kita ada yang serius, ada yang lucu, ada yang asal. Bagi cyclist yang setelah pandemi ini pengen lanjut, kita punya ide-ide atau saran-saran Anda enaknya ngapain gitu. Mau dijalani terserah, enggak juga moga-moga bisa jadi entertainment kan kayak gitu. Ya. Nah, tapi sebelumnya berhubung bulan September ini kita menyelenggarakan Banyuwangi Blue Fire Ijen.com Challenge, ini seri kedua dari trilogi Jawa Timur. Saya ingin memutar dulu video pendek tentang panduan rutenya karena banyak yang pengen tahu, dan pengalaman dari Bromo kemarin teman-teman suka kalau ada video panduan rute. Kita tidak bikin detail lengkap seperti di Bromo, jadi kita akan putar video berikut ini pendek, dan setelah itu saya akan menjelaskan di belakang saya ini rutenya seperti apa. Jadi lihat dulu video ini ya Om Ray ya. Saksikan dulu. Melewati masjid dan Taman Sri Tanjung. Yang kayak hutannya Hobbit itu, Pak. Banyak ini yang kampungnya Bilbo Baggins ini. ya. Siap-siap. Mas, bareng tangkap ya lagi. Satkom. Yo. Hai, San. Maju, Be. Masuk kalah wedok kalah, Be, ayo, Be. Diuber cewekku. Apa sih? Awas, nikungnya terpatah. Berarti belok tajam.
40 gak iso. Mate. Ini kanan finish. Ya, teman-teman, itu tadi videonya. Saya langsung saja ke rutenya. Jadi rute Banyuwangi Blue Fire Ijencom Challenge 2022 ini totalnya 106 km, 105,8 kilo, tapi anggap aja 1106. Maju mundur dikit lah habis finish supaya pas. Dan ini akan semua berlangsung di kota Banyuwangi, salah satu kota terbaik untuk bersepeda di Indonesia menurut saya. Dan startnya nanti akan di Pendopo Banyuwangi ini, dan ini pendopo yang keren karena ada bangunan-bangunan desain-desain khusus di situ untuk start. Seperti biasa nanti akan ada mekanik di situ, booth-booth untuk snack, makanan dan lain-lain akan disiapkan. Setelah itu rutenya akan dikontrol di peleton. Seperti Bromocom kan, ada dikontrol di peleton. Kita akan goes 52 km, jadi kita ke selatan, lalu memutar, dan kita akan pit stop di Dejawatan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Dejawatan itu apa, ini hutan purba. Pohon-pohon apa? Trembesi ya. Nggak tahu, pokoknya Pohon trembesi namanya ya. Pohonnya besar-besar, dan kalau begitu itu kayak kita masuk jalan biasa antar kota gitu di Indonesia, tapi begitu belok itu kayak langsung masuk setting filmnya Lord of the Ring. Ya. Duh, berapa menit Di sini. besoknya? Nah, ini nanti ini relatif flat, rolling sedikit di sini. Jadi nanti total sampai sini menanjaknya ya 200-300 meter sampai sini. Jadi ya rolling halus. Tapi di sini nanti kemarin kita putuskan akan agak lama, Om Rif. Jadi mungkin bisa 45 menit. Malah kalau perlu 1 jam pun kita nggak apa-apa, karena terlalu indah, terlalu menakjubkan untuk sebentar di situ. Jadi bagi yang nyampe ke situ, bereskan sepeda Anda, bereskan snack Anda dan lain-lain secepatnya, lalu nikmati foto-foto. Saya saja takjub. Saya belum pernah ya. udah ya waktu tes rute ke sana, tapi sebelumnya hanya lihat di foto. Tapi kan foto dengan kenyataan kan belum tentu sama, dan feelingnya itu kan beda kalau di sana. Ini ketika sampai itu feelingnya, wih, kita kayak, kalau saya ingatnya bukan, teman-teman bilangnya Lord of the Ring, saya bilangnya kayak nonton film King Kong. Tinggal nunggu waktu jalan di sekitar pohon itu, dinosaurusnya di mana nih ya, gitu. T-Rex-nya di mana gitu ya. Ya kalau itu ya. King Kong-nya lompat di mana gitu. Jadi nanti ini akan menakjubkan sekali tempat ini. Moga-moga nanti ke depan akan dikelola jauh lebih baik, karena ini menurut saya unik sekali tempatnya. Hutan purba kan ya. Nah, dari sini 45 menit, bisa 1 jam, nanti kita akan relax, kopinya enak banget. Kemarin disiapin kopi Ijen. Wah. Kopinya istimewa. Kemudian dari sini kita akan relatif rolling turun, kita akan regrouping, jadi tidak ada pit stop lagi sebenarnya habis ini. Ini rolling turun, jadi akan sangat relax menuju ke kantor Kabupaten Banyuwangi, kantor Pemda. Itu kilometer 83, jadi 31 km dari pit stop, tapi ini relatif rolling turun. Kemudian di situ sifatnya kayak water stop, jadi bukan pit stop tapi ada waktu untuk ngisi suplai lagi, untuk makan lagi, cemilan-cemilan disiapkan lagi. Tapi yang paling utama di situ adalah sesegera mungkin bergabung ke kelompoknya. Kan ada kelompok umur, elit. Berhenti ini ya? Berhenti. Di dalam kantor PPN berhenti. Nanti sudah disiapkan oleh panitia slot-slotnya. Ya. Nah, dari situ begitu set, kira-kira maksimal setengah jam, kita akan jalan. Dan dari regrouping area ke Statcom ini hanya 4 kilo. Oke. 4 kilo tapi agak menanjak dikit lah, kayak Manado kemarin. Ya, start melayang berarti. Ya, flying startnya nanti di Statcom. Ini ada arah Kalibendo namanya, ada patung Barong yang terkenal itu. Lalu dari sini ke finish itu kira-kira 18 kilo. Kira-kira 18 kilo. Ya, kira-kira 18 kilo. Dan itu tanjakannya beda sekali dengan Bromo. Bromo kan konstan naik, ini relatif intervalan. Jadi ada naiknya, ada turunan dikit, naik lagi. Nah, yang paling seru nanti, kita siapkan feeding zone di kilometer 100, di Jambu namanya, di lapangan Jambu sebelum belokan menuju ke 5,5 kilo sebelum finish ya. Ada feeding zone, jadi kalau misalnya nggak niat balapan atau
kurang air, minumnya kebanyakan, butuh air lagi, bisa kayak masuk pit stop gitu, masuk ke lapangan, ngisi, lalu bergabung ke lintasan utama. Oh, ini berarti yang kapan hari pernah berhenti yang ada acara itu ya? Betul, ada acaranya BRCC teman-teman waktu itu. Di sini lalu belok kanan dan langsung ke atas, dan ini yang paling seru adalah kilometer terakhir. Khususnya 500 meter terakhir itu 15-18%, dan itu meliuk-liuk, jalannya relatif agak sempit, meliuk-meliuk, finish. Jadi ya kita akan finish di Gantasan namanya. Itu berubah memang dari niat pertama ke Paltuding di atas. Kenapa kita ubah kayak gitu? Satu, untuk alasan keselamatan, karena ada risiko ketika turunan, ketika pulang nanti itu ada risiko-risiko, karena apalagi kalau nanti hujan. Itu licin dan terjal curam turunannya, dan kita juga menghormati teman-teman kita BRCC di Banyuwangi, karena beberapa waktu lalu ada beberapa teman yang kecelakaan, jadi sudah finish sampai atas, lalu naik pickup turun, pickupnya itu selip, sehingga tiga sahabat kita dari Banyuwangi meninggal dunia. Nah, ini bukan karena bersepeda tapi karena kendaraan. Nah, ini kita diminta tolong waktu itu, dan kita juga menyadari banget bahwa untuk menghormati teman-teman kita yang masih sensitif sana, ya kita finishnya kita buat di Gantasan. Tapi ini sudah sangat menantang, Dan kalau yang ngikuti balap sepeda, Kejurnas balap sepeda kemarin mengikuti rute kom yang sama ini, tapi finishnya masih di bawah. Jadi kita finishnya lebih tinggi nanti. Nah, nanti kita akan finish Gantasan, dan pertanyaan banyak juga adalah loading turunnya bagaimana? Dari Gantasan kembali ke kota itu hanya 20 kilo. Dan turunannya hanya terjalnya hanya 1 kilo itu aja. Setelah itu kalau kita lewat jalan yang berbeda, lewat licin namanya, itu jalannya lebar, mulus, dan enak turunannya, tidak berbahaya dan nyaman karena sudah jalur utama kembali ke kota. Jadi saya dan teman-teman nanti kebanyakan akan ya gowes saja turun. Tinggal ngelundung ya? Tinggal ngelundung. Mobil-mobil pun akan kita tahan nanti di lapangan feeding zone supaya tidak mengganggu ke atas ya. Jadi itu yang kita lakukan, karena kan kalau pesertanya banyak, ini jadi masalah transportasi juga. Itu alasan juga kenapa kok ya finishnya kita turunkan ke bawah sedikit. Karena dengan peserta yang banyak itu, kalau harus sampai ke atas, logistik loading dan risikonya bisa bermasalah. Jadi, tapi kita akan siapkan itu, dan teman-teman di Banyuwangi termasuk dari kabupaten juga sangat tanggap bagaimana caranya ke depan bisa lebih aman semua. Jadi ya terima kasih. Itu panduan kita, Om Rey. Moga-moga agak bisa menjawab. Dan sampai ketemu di Banyuwangi bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang belum mendaftar, minggu ini terakhir pendaftaran ya. Bisa nanti ada link di deskripsi, dan bisa kontak panitia untuk persiapannya. Kalau belum pernah ke Banyuwangi, Anda akan sangat menyukainya. Ya, sekian. Ya, udah. Loh, enggak. Udah, saran-saran buat pandemi ya. Oke, Om Rey sekarang. Ya. Jadi ini kita nulisnya satu, jadi kita tuker-tukeran kertas ini. Jadi gantian aku pegang bolpen. Apa yang diarahkan? Bukan diarahkan, jadi usulan, ide, panduan buat teman-teman yang ingin terus go setelah pandemi. Atau saran atau warning ya. Ya. Dari saya satu. Menurut saya yang paling penting itu adalah perilaku berlalu lintas. Karena menurut saya era pandemi ini sudah berakhir. Kan yang tadi Om Asa bilang ini sudah macet-macet ya, sudah banyak foto macet, dan di mana-mana sudah mengeluh ini kok rame. Jalannya sini malas lewat situ karena sudah panas, macet. Asapnya banyak dan kendaraannya besar-besar, dipepet sepeda motor. Ini sebetulnya bukan hal baru, tapi ini hal yang sebelum dialami kita sebelum pandemi. Dan menurut saya ada bedanya cyclist sebelum pandemi dan setelah cyclist pandemi dan cyclist era sebelumnya. Menurut saya cyclist era pandemi ini cenderung ya, enggak semua, cenderung itu lebih asal dalam pindah jalur, dalam memberi tanda di lalu lintas. Itu maksudnya tidak ada tandanya ya belok-belok aja gitu. Karena terbiasa jalan kosong ya. Ya, jadi ya saya paham karena mereka ini lahir bersepeda ketika
kebanyakan jalan ini diperuntukkan ya, diperuntukkan untuk pesepeda gitu ya. Yang lain harus ngalah gitu ya. Toh. Kalau kita dulu sepedaan kan, ya kita bagian kecil dari jalan itu. Makanya slogannya dulu share the road, sepedanya di pinggir, mobilnya yang gede-gede share the road, maksudnya mobil share the road for the cyclist kan gitu. Kalau waktu pandemi kan enggak, sepedanya yang di tengah, cyclist share the road for the car or for the motorcycle kan gitu ya. Jadi kebalik. Nah, sekarang kita sudah kembali ke era di mana penguasanya itu adalah ke angkot ya, terus pickup kejar setoran, truk dan bis, macam-macam lah, sepeda motor yang ya mohon maaf ya ibu-ibu itu yang seperti yang saya pernah bilang, rekting kanan beloknya kiri, rekting kiri beloknya kanan ya. Mulai banyak lagi sekarang. Mulai banyak lagi. Atau bahkan nggak rekting, tahu-tahu keluar dari gang. Nah, ini mulai banyak lagi. Jadi biasakan, jadi kalau Anda mungkin bersepeda, ini menurut saya penting. Dan juga yang tidak kalah penting adalah ketika melintasi rel kereta api, benar-benar perhatikan untuk memotong karena masih sering kita temui cyclist jatuh di rel kereta api. Ya, karena ini kayaknya sederhana banget, tapi menurut saya penting. Kenapa? Karena saat pandemi itu kan, wow, apalagi yang sudah makin bisa kan, makin ngebut, makin cepat peletonnya, dan cenderung tidak rapi, dalam artian kayak balapan liar gitu. Ya kita semua pernah kayak gitu, kita bisa memaklumi. Cuman di saat sekarang ini itu jadi lebih berbahaya lagi. Kenapa? Karena mobilnya sudah lebih banyak daripada sepedanya kayak gitu. Kalau dulu mungkin tabrakan sepeda dengan sepeda kayak gitu. Nah, kalau sekarang ya mohon maaf kan, kayak kamu bilang kan, kastanya udah kalah lagi gitu. Kalau di rantai makanan kita jadi paling kecil lagi kan. Paling kecil lagi. Nah, itu mengingatkan aja, apalagi yang balapannya di dalam kota atau di kota-kota. Saya yakin ini nggak hanya berlaku di Jakarta, Surabaya atau kota besar. Di banyak tempat juga sama, karena lalu lintas antar kota juga makin banyak ya. Ini dari Om Rey tadi ngingetin satu, saya tarik lagi Om Rey. Kalau dari saya sih lebih ke ayo nyoba hal-hal yang mungkin Anda belum coba kayak gitu. Karena ini yang saya alami dulu juga kayak gitu. Nggak tahu Om Rey melakukan nggak. Yang pertama saya pengen agak lucu dikit sih. Bukan lucu, tapi ini memang kenyataan itu. Ini salah satu mitos bersepeda sih. Sudah cukur bulu kaki belum? Kamu sudah cukur bulu kaki? Nggak pernah Om. Nggak pernah? Oh, pernah lah, ngapain? Sejak sepedaan dulu? Lo buat apa? Loh, aku melakukan soalnya. Ya. Jadi ya ini banyak yang sampai hari ini pun masih nanya, Azrul kamu cukur bulu kaki? Ya, tapi nggak serutin pembalap lah kayak gitu. Ini bulu kaki kan? Bulu kaki. Oke, ya. Terus? Kamu cukur yang lain ya? Enggak, maksudnya saya tanya. Soalnya menjelaskan ke orang kenapa nyukur bulu kaki itu kan gak semua seneng gitu loh. Ya dulu juga kita nggak nyangka bakal cukur bulu kaki ketika pertama hobi, 2-3 tahun pertama juga nggak cukur kayak gitu. Apalagi dulu kan masih takut hitam kan, jadi masih pakai sleeve kaki kayak gitu. Jadi supaya nggak sleeve itu kan aero juga kayak gitu. Tapi kan lama-lama gerah, sekarang juga malas pakai sleeve tangan aja udah males kayak gitu. Nah, jadi akhirnya pertama kali tersentil untuk cukur itu waktu ikut goes sama tim Sky, waktu itu sama Froome. Bukan goes bareng Froome, goes ditinggal Froome. Di Colorado tahun 2013. Ada fotonya, mungkin teman-teman bisa pasang. Dan waktu itu dicandain sama guide-nya. Wah, saya lihat kalian ini semua cyclist serius kayak gitu. Kok nggak ada yang cukur bulu kaki ngomongnya gitu. Jadi waktu itu seolah-olah kalau kamu serius, kamu tuh cukur bulu kaki kayak gitu. Dan itu kita jadi lihat-lihatan juga gitu, karena yang bule-bule pada cukur bulu kaki semua kan kayak gitu. Sebenarnya dia tidak bermaksud indah, cuman kan dan waktu itu muncul ngobrol, karena itu ngobrol makan malam gitu loh. Terus diskusi kenapa kok cukur bulu kaki kayak gitu. Kan mitosnya adalah itu aero. Satu aero. Tapi sebenarnya waktu itu kita dapat fasilitas visio sebenarnya. Jadi visionya tim Sky yang mijet di Froome itu juga mijet di kita. Keren loh. Nah, alasan kedua adalah kalau cukur bulu kaki itu masasnya lebih enak. Buat dia. Buat kita juga nggak sakit. Jadi kenapa pembalap-pembalap itu cukur bulu kaki? Supaya perawatan malamnya juga lebih
gampang. Kan kalau nggak ada bulunya kan enak tuh. Pakai minyak itu kan sat itu kan lebih cepat gitu. Nah, masuk akal ini gitu untuk massage ya. Masuk akal banget ya. Jadi cukur bulu kaki itu lebih enak mijetnya. Lebih enak mijetnya. Nah ini nih teman-teman saya yang nyekip sesi pijet ini juga harus dibilangin. Ya. Supaya cukur semua ya. Nah, ini cukur bulu kaki ini. Terus ada satu lagi alasan. Ya, apa tuh? Kalau jatuh Iya. dan luka, lukanya lebih cepat sembuh. Baru lagi. Iya, karena kan ya maaf kan kita nggak kayak MotoGP kan, nggak ada pelindungnya kan. Ya. Saya pernah babras dari pantat sampai bawah juga pernah kayak gitu. Heeh. Nah kalau itu nggak ada bulunya, sembuhnya lebih cepat karena ngasih obatnya lebih gampang. Terus kalau ditempeli perban nyopotnya juga nggak sakit. Oh. Jadi menurut saya alasan pijet sama alasan penyembuhan luka ini lebih masuk akal daripada sekedar aero kayak gitu. Iya. Meskipun aero ternyata juga ada alasannya katanya. Misalnya kalau saya sih merasa kaki lebih dingin aja sih. Ya. Kalau kaki lebih dingin kan lebih enak muternya, apalagi kita panas. Waktu tahun 2015, John, saya sama Ferry Kediri waktu itu kita ke markasnya Specialized di California. Ya. Kita ngeliat diajak masuk ke terowongan anginnya Ya. Specialized. Fotonya bisa dipasang. Nah, di situ kita ditunjukkan. Jadi kita gantian satu-satu suruh duduk di atas sepeda. Ya. Terus kemudian terowongan anginnya dinyalakan. Nah, kita ngasakan tahanannya kalau posisi tegak, kalau posisi bungkuk itu perasa banget ya. Ya. Nah, terus di video orang spesial itu menjelaskan bahwa dia sudah bikin video-video yang menjelaskan efek cukur bulu kaki gitu. Katanya sih kalau kecepatan 40 km per jam Ya. selama 1 jam itu bisa hemat sampai 70 detik, 50 detik kayak gitu. Tergantung besar kakinya dan tebal bulunya kan ya gitu. Jadi kalau ukuran kakinya besar, bulunya lebat, dicukur ya itu efeknya lebih gede daripada kalau kecil. Jadi ya kata dia sih ada efeknya, cuman saya sih lebih percaya kalau direfleksi dipijat lebih enak kayak gitu aja. Iya. Karena nggak sakit. Itu kalau belum silakan nyoba. Ya nanti saya nyarankan ke teman-teman yang sering pijet itu terus nanti saya sama ini gara-gara ini juga kita kan belum tahu caranya ya, istri-istri mungkin tahu caranya tapi kita kan masih bingung jadi sering luka-luka lecet-lecet gitu terus lama-lama piawai juga gitu. Terus saya ingat waktu itu Omedo Strive itu ngirim saya foto beli alat cukur elektrik gitu. Sulit dipercaya sekarang kita belanja beginian untuk bersepeda katanya. Wah. Oke, itu cukur kaki. Jadi tadi tolong fotonya waktu di terowongan angin sama waktu sama Froome. Dan silakan cari videonya di Specialized lah. Ada kok itu tentang kaki tanpa bulu itu lebih cepat atau tidak. Karena kita nggak mungkin 40 km per jam sendirian situasi kompetitif 1 jam, ya mungkin nggak ada efeknya juga kan buat kita kan ya. Sama lagi Amri sekarang. 2 itu menurut saya yang sedikit saya tergelitik itu adalah fashion dari cyclist ini. Ya karena era pandemi itu sangat fashionable ya. Ya, jadi menurut saya era pandemi ini fashion pesepeda ini tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan apa yang dipakai tim ketika Tour de France itu wajib kita pakai. Dulu kan yang happening itu kan HTC High Road itu ya. HTC High Road ya. Cavendish itu kan kalau kita pakai itu jersey itu enggak masuk akal ya. Putih, sininya kuning, tulisannya HTC High Road ini. Ada hijaunya, ada merahnya. Antara bajunya tukang komputer atau apa kan enggak jelas gitu loh. HTC dulu kan merek handphone ya dan baju tim-tim balap kan dulu kan jurang-jurang semua kan ya. Terus kecuali Sky ya. Tulisan sponsornya gede-gede. Ya. Dan itu dulu saya ingat sih pertama kali sepedaan semua kayak gitu kayaknya. Jersey komunitas pun nyontek desain-desain itu. Betul. Saya ingat ganti. Jersey pertama SRBC dulu waktu saya gabung itu polanya mirip dengan waktu itu Garmin ya. Garmin Cervelo ya. Yang ada kotak-kotaknya Argyle itu. Kemudian cuman kalau Garmin itu biru, ini jadi kuning kayak gitu. Jadi dulu inspirasinya memang balap banget. Balap semua. Sangat balap ya. Nah kan geser ketika di pandemi ini kan cyclist produk pandemi ini kan bersepeda menurut tren ya. Tren dan teman. Jadi nggak lihat Tour de France dulu baru
bersepeda. Jadi lihat temennya, kamu ngapain? Sekarang sepedaan gitu. Sekarang goes. Iya, goes. Jadi ya ketika akhir-akhir ini fashionnya kan yang polos, brandnya gede-gede, tulisannya putih gitu, terus cuma brandnya aja. Nah itu kan teradaptasi juga ke sepeda ini kan, bajunya polos-polos, kelihatan brandnya seragam semua. Ya. Jadi kalau dulu awal-awal saya nyari ini tim apa yang pakai jersey ini, nggak nemu ternyata gitu ya. Itu rumah mode atau rumah mode sepeda yang membuat itu, dan ternyata diterima oleh generasi cyclist pandemi ini. Ya menurut saya sih itu bebas-bebas saja, mau yang ala balapan, model-model balapan, model yang fashion, tapi yang jelas satu itu ya kudu fungsi ya. Gitu. Jangan nggak fungsi itu maksudnya nanti pakai vest gitu. Terus ada yang bilang sama saya, kok panas ya pakai vest? Nah, kamu pakainya di mana? Di Surabaya. Nah, ya jelas panas kan gitu loh. Vest itu bukan untuk di kota-kota. Iya, katanya harus pakai vest. Iya, kalau di sana dingin, anginnya ini dingin. Jadi kalau kamu tutupi ya pantas. Itu enak kalau pakai vest. Ya kalau pagi, kalau kamu jam 12 siang, teman-teman itu aja ya, mohon maaf itu bajunya dibuka, kebanyakan laki ya. Buka sampai tengah gini. Ya, buka sampai tengah gini. Atau dibuka dibuka gitu, kalau gitu, najak gitu kan. Itu karena kepingin dingin lah, kamu tambah pakai vest lagi kan tambah panas itu. Atau sekarang ada bib yang ada kantongnya itu buat bawa barang atau apa kan bisa di situ gitu. Jadi lebih ke fungsinya gitu. Aku pernah bikin kesalahan itu sih. Ya sama dulu. Ada vestnya tim ini. Tim kan dulu. Saya dulu kan kalau sepedanya merek ini bajunya harus sesuai timnya. Jadi kalau pakai Cannondale harus yang hijau. Kalau harus matching semua dari helm sampai sepatu. Dulu sampai kayak gitu. Saking bodohnya zaman itu. Terus saya pernah pakai vestnya karena vestnya kan enak tipis kan ya. Wah, pakai pagi-pagi berangkat jam 5 kan enak gitu. Betul. Terus saya lupa nyopot. Nah, kita waktu gue sampai jam 8 jam 9 kok kunang-kunang ya kayak gitu ya, kok cepet capek ya gitu. Ternyata kepanasan itu. Ya, overheat. Terus ada teman saya yang langsung copot itu vestnya, kamu kepanasan itu. Oh iya langsung enak. Jadi ya itu keringatnya enggak keluar. Ada fungsi-fungsinya lah gitu. Ada fungsi-fungsinya. Jadi ya lebih, kalau memang lebih serius harus lebih paham fungsi-fungsi jersey berarti kan ya. Mau fashion mau enggak, yang penting sesuai fungsinya ya. Oke, gantian aku. Nih. Apa ini? Oh iya, kalau aku sih coba ganti variasi bersepedanya. Maksudnya variasi bersepeda ya. Kamu sudah sangat variatif, sudah nggak perlu. Kita sudah cukup variatif lah. Maksudnya kebanyakan teman-teman yang hobi baru ini kan lebih ke loop dalam kota ya kan ya. Loop perumahan, loop yang sifatnya datar. Cobalah explore dikit agak jauh gitu. Agak jauh, kayak yang belum pernah nanjak, ayo nyoba nanjak. Kalau misalnya coba kan sekarang saya lihat yang event-event yang banyak disukai kan yang kayak kamu ikut itu kan, yang audak-audak, yang unsupported ya kan ya. Yang benar-benar cycling yang beda gitu, yang apalagi kalau punya masalah di rumah cocok kan kayak gitu. Jadi coba variasi lah. Itu enggak nunggu event itu. tinggal sepedaan aja. Dulu saya nunggu event. Kamu dari awal sudah variasi soalnya, nggak kayak aku. Ya kan, kamu dari awal sudah ya mini velo, ya sepeda touring, ya MTB, ya Brompton. Aku kan road bike ortodoks dari awal road bike terus. Saya sama John itu baru ngerasain benar-benar yang berbeda itu ya 2018 awal itu, Januari 2018 ya. Kamu seharusnya nggak jadi ikut itu. Yang kita rame-rame beli sepeda touring, kita rame-rame beli Trek 520 itu. Iya. Dia juga udah beli itu, kita beli sepeda touring, Chromoly, sepeda touring, terus kita udah beli tas-tasnya semua. Masih ada? Sepeda masih ada. Punya aku udah dijual. Jadi kita beli sepeda itu, lalu kita waktu itu niat goes dari Surabaya ke Labuan Bajo. 1000 kilo loh itu, 6 hari. Dan itu kita bawa baju, makanan, semuanya. Hari pertama sampai Situbondo, kemudian Situbondo nyebrang Gilimanuk ke Singaraja ke Padang Bay. Emergency tau.
Singaja, lalu ke Lombok, Lombok ke Pototano, nyebrang Sumbawa, nginep di Dompu, finish di Sape. Kamu nggak ikut waktu itu. Ya waktu itu nggak bisa. Dan waktu itu sama Kohai, sama Pak Tony, dua orang usia 60-an ke atas itu. Ya. Kohai udah 70. Wah, itu pengalaman waktu itu, jadi menikmati sesuatu yang beda gitu. Tapi kan waktu itu bukan event, itu gue sendiri aja gitu. Ya. Nah, itu coba variasi-variasi kayak gitu. Dan kita waktu itu sepakatan kan sebenarnya. Cuman boleh bawa uang 2 juta kan waktu itu. Hah? Iya, nggak boleh lebih. Jadi harus belanjanya nggak boleh lebih dari 2 juta. Jadi nginepnya harus di losmen, makan harus di Oh. Dan itu kita berhasil loh. Cuman itu berlaku hanya sampai finish ya. Begitu sampai Labuan Bajo ya naik pesawat pulang. Kerja 6 hari sudah goes itu. Ya. Nah, itu cari variasi goes ya. Atau terserah lah mau ngapain lah. Support industri sepeda dalam hal apapun. Apa, Om Rey? Soal makan. Makan. Ya, jadi saya lihat itu kan ini sekali lagi enggak salah ya. Cuman memperlihatkan menggarisbawahi kalau cyclist produk pandemi itu suka makan di kafe yang hype gitu, yang bagus-bagus ya. Yang mesinnya harus gitu. Ya, macam-macam lah yang apa itu. Kalau kita dulu kan makan seadanya lah, mau warung tempat makan itu soto dan nama. Ya, maksud saya juga belajar makan di kafe, tapi kafenya jauh di Ueno, di Madiun. Jadi gue ke Madiun baru ke kafe ya. Terus kalau makan di warung-warung kan sudah biasa. Jadi yang makan di kafe belajarlah makan di warung sekarang gitu. Nah, yang penting adalah ketika goes jauh itu jangan sampai kehabisan bahan bakar atau bong itu. Bongking. Ya. Bongking. Nah, atau mungkin mempersiapkan makanan-makanan untuk dimakan di atas sepeda. Cuman makanan saya seperti soto, rawon tuh nggak bisa dibungkus, itu susah. Di blender dulu nggak mau? Ya, nggak mungkin kan kayak es teh gitu diginikan gitu kan, kasih plastik gitu ya, nggak mungkin dikareti gitu, sulit. Nanti pas waktunya dagingnya keluar gitu seret gitu ya, nggak bisa keluar gitu, itu susah. Ya, itu sih perkara makan yang saya lihat, saya amati seperti gitu. Jadi cobalah warung-warung yang pokoknya makan ke tempat-tempat yang nggak terbiasa makan. Ya, sambil dukung UMKM ya. UMKM di daerah. Ya. Nah, itu juga waktu kita ke Labuan Bajo itu juga kita waktu itu niat, pokoknya kalau makan sebisa mungkin di warung warga, dan kalau belanja cemilan sebisa mungkin bukan di minimarket tapi di toko kelontong. Waktu itu seperti itu. Cuman gagalnya di Sumbawa waktu itu. Karena dari pelabuhan waktu itu ya, pelabuhan Pototano sampai Sumbawa Besar, itu kan warung jarang, penduduk aja jarang, bisa 2 jam 3 jam nggak ketemu mobil. Tapi hebatnya tiap 15 kilo ada minimarket. Jadi kecuali saat itu, tapi kita upayakan waktu itu benar-benar di warung dan di toko kelontong. Sekarang saya ini yang punya saya berikutnya ini agak ngomel ke industrinya sebenarnya. Nah, karena kan sekarang semuanya serba integrated dong. Ya toh. Integrated itu yang semua di dalam itu. Semua kabel masuk, semua handlebarnya integrated, sama stemnya jadi satu segala macam. Nah, di sini nggak ada, ini yang tradisional semua. Dan itu bikin it looks good buat dipakai. Fungsi aero itu belum tentu lah, tapi memang kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih bersih, enak dilihat. Tapi untuk kita yang suka traveling jauh-jauh dan bepergian sangat merepotkan kan ya. Ya, apalagi kalau ada trouble. Betul. Jadi ya moga-moga nanti kalau misalnya ada yang baru adalah bagaimana sistem itu lebih simpel, dan juga jangan malu kalau pakai yang nggak integrated gitu aja.
Oh. Kalau yang gengsi ya, kalau yang memang cyclist serius suka bolang atau apa, mungkin dia akan nyari yang simple gitu. Ya. Ya kan? Dia akan nyari yang simple supaya kalau ada apa-apa bisa betulin sendiri atau minimal bisa bongkar atau bengkel dimanapun bisa bongkar. Bongkar. Karena biayanya nambah semua ketika integrated itu. Loh iya kan? Bike box-nya beda, lebih Ya. mahal lagi. Ya kan, lebih gede. Lebih gede. Aku pinjam punya kamu waktu ke Lombok setengah mampus itu. Saya barusan ditelepon teman saya di Lombok, pengusaha travel persewaan mobil dan lain-lain kayak gitu. Ada katanya ada tamu dari Jawa, mungkin dari Jakarta gitu, dan sepedanya tidak mau ditaruh di box pickup, tidak mau ditaruh di terbuka, kap terbuka, harus masuk ke dalam, dan box-boxnya itu segede gambrong semua. Jadi bayangkan kan, harus ada Alphard, harus ada harus ada apa itu namanya yang high ace kayak gitu-gitu yang waduh itu kan ribet banget kayak gitu. Tapi kan mobilnya dipakai mestinya nyawa 1, nyawa 5. Ya buat secara ekonomi bagus sih. Iya. Buat dia bagus. Cuman kalau saya pikir itu meribetkan banget kan kayak gitu. Nggak simpel kan, nggak simpel. Iya sih, nggak simpel. Kemudian ya storage-nya kan juga lebihan, maksudnya box itu nggak bisa dilipat kecil, nggak semuanya bisa, ada yang bisa tapi Banyak yang nggak bisa. banyak yang nggak bisa. Kan kita kalau ke Amerika kemarin traveling Ya, lebih berat kan, dalam arti, kamu nggak sih, punyamu nggak integrated soalnya. nggak. Ya, kamu lebih simpel, yang integrated kan boxnya lebih gede Ya. sehingga kita harus sewa mobil yang ukurannya pas. Jadi ya, moga-moga nanti ada jangan, saya kalau traveling mungkin males kalau suruh bawa integrated lagi, kecuali memang harus pakai yang itu. Jadi itu satu. Jadi ya moga-moga nanti less integrated. Oh. Less integrated, lebih simple lagi gitu. Cycling ini kan seharusnya simple, bukan ribet. Ya. Meskipun tampilannya lebih simple tapi secara operasional lebih ribet. Ribet karena masukkan kabel hidrolis remnya itu kan harus nyari jalurnya, Nekuk-nekuknya, nekuk dari handlebar masuk ke stem, headset, masuk ke headset, baru turun ke downtup, terus lewat BB, ya, baru ke kiri itu ke langsung chainstay, ke ke remnya. belakang ke remnya. Nah ini dalam perjalanan ini kan Nekuknya banyak. nekuknya banyak ya. Jadi kalau ada salah menekuk, kurang panjang dan apa, proses ini harus diulangi dari awal kan. Dan kamu ingat kita waktu kita di Amerika, kalau kita lihat toko-toko sepeda ada masang tarif, harga servis dan lain-lain. Ya. Yang integrated kan 2 kali lebih mahal. Ada. Iya, kalau misalnya dulu full service sepeda di negara barat itu mahal banget ya servisnya. Jadi nyervis, bersihin semua, ngerapiin semua itu bisa $200 satu sepeda. Kalau integrated bisa didouble atau minimal $300 karena mekaniknya butuh waktu lebih banyak untuk Pasti. itu semua. Jadi itu yang anu lah. Tapi kan mungkin industrinya juga ya maaf melakukan itu untuk menambah margin juga kan. Ya. Dan itu memanfaatkan tuntutan fashion. Betul. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi ya saya sih prefer lebih tradisional aja. Satu lagi Om Re, mungkin terakhir ini supaya waktunya nggak anu. Oh, kalau terakhir Saya satu lagi juga habis ini. menurut saya itu sekarang ini sepedaan gowes ini punya punya tantangan tersendiri. Apa itu? Ya hobi-hobi yang dulu kan. Ya. Nah ini kan antara pandemi dan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi waktu pandemi ini kan semua orang bisa dikatakan kalau mau olahraga, yang nggak suka olahraga ya tetap nggak olahraga gitu. Yeah. Tapi kalau mau olahraga itu diarahkan, diwajibkan atau diharuskan bersepeda kan itu. Yeah. Walaupun cuman pernah sekali 2 kali tapi pernah nyoba sepedaan itu. Yeah. Tapi kan setelah pandemi ini bisa dibilang mulai berakhir, eranya berakhir, hobi-hobi lama ini kan mulai kembali. Ya, yang Manggil lagi. ya. Yang nge-gym, ayo nge-gym lagi, yang seperti yang olahraga yang Anda punya wadahnya itu, basket itu ya. Ya. Manggil lagi, basket lagi. Dulu kan anak basket banyak yang sepedaan Betul. gitu ya. Nah, sekarang basket lagi gitu. Jadi antara mereka bisa membagi diri, membagi waktu, atau
kembali, maksudnya Ada yang dikalahkan ya. ada yang kalah, maksudnya sudah enggak sepedaan Ya. atau sudah kadung seneng sepedaan, enggak basketan atau apa, enggak berhobi lama lagi atau pindah. Tapi paling enggak ada persimpangannya, ada pilihannya, ada opsinya. Dulu enggak ada. Iya. Ya sudah, Sepeda semua. mate urip sepedaan aja kon. Nah, kan gitu ya. Jadi sekarang kan enggak ada pilihannya gitu. Nah, jadi kan kalau menurut saya tugas kita jadi pesepeda yang Anda memilih olahraga sepeda itu ya, itu harus juga memaintain apa ya, atmosfer sepedaan ini menurut saya. Gimana? Nah, kalau yang awe-awe basket lebih kenceng Ya paling enggak itu, dan sepedaan mahal, makanya itu sepedaan ini Ghost ini saya tahu dan sadar. Ya, saya tahu dan sadar. Ini bukan enggak sadar, ini kan sadar ya. Gitu. Adalah olahraga yang sebisa mungkin tuh kalau kita tulis di atas kertas, itu sangat enggak menarik. Pertama, olahraga yang beli barangnya itu bisa dibilang ngalahi golf. Golf itu dulu terkenal olahraga nggak masuk akal. Ini bleeding ke tema saya terakhir ya, soal mahalnya sepeda. Nah, terus habis gitu sudah. Kedua, ini sudah sepedaan ini ya, sudah katakanlah tiap manusia di sini dikasih sepeda gratis, dash gitu ya. Sepedaan. Belum tentu ada yang terus. Karena seperti saya sering bilang, beda sama catur. Catur kita belajar pembukaan Itali, wow, keluar ratu dulu, keluar pion dulu, keluar kuda dulu. 10 tahun, 20 tahun kalau cuman buat ngalahkan anak SD, anak SMP mungkin bisa gitu loh. Sepedaan enggak. Kita mungkin sepedaannya pinternya 5 tahun yang lalu, tahu-tahu tantang anak kemarin sore gitu, sepedaan, ayo om, sepedaan kepandaan gitu. Ya kita bisa nggak ngeblak aja untung gitu ya, nggak bisa, harus latihan dulu kan gitu loh. Kita kuatnya semana harus rutin ya, jadi rutinitas, mempertahankan fisik, waktu, tidurnya nggak boleh malam, bangunnya ngalang-ngalai orang apa jual sayur ya, kan sering kita kalau berangkat sepedaan itu Kita punya orang yang jualan sayur. orang jual sayur gitu, tukang siomay belum ada dagangannya masih berangkat gitu, jadi nggak gitu, jadi usahanya tuh luar biasa gitu ya. Ini olahraga yang menuntut effort lah gitu. Effort ya sudah berat itu, belum lagi ketemu sama temennya nggak mau kalah ya. Seringkali kita itu kan FOMO, fear of missing out, jadi kalah apa gitu ya, entah kalah prejengan entah kalah kekuatan gitu ya, pokoknya kalah aja gitu, jadi nggak mau kalah intinya gitu. Kalau bahasa sosialnya rumput tetangga lebih hijau, Selalu lebih hijau. ya jadi kan gitu ya, ya pokoknya nggak mau kalah. Nah dari situ kan berarti bayangkan ya tadi itu sudah apa beli, terus untuk mencapai level fitnessnya itu susah. Memulainya effort karena Ya, biaya. ya, Untuk mencapai level itu effort Ya. karena sulit. ya. Terus belum lagi mempertahankannya sulit, ya kan gitu. Nah, yang keempat ini adalah sosialnya, hubungan antara pesepedanya ini tadi. Nah, kalau sulit terus temennya atau lingkungannya ini ndak guyup, itu kan jadi tambah poin satu lagi untuk ngapain ada di kolam memilih olahraga sepeda ini gitu loh. Jadi kan apa ya, karena menurut saya Yang terakhir itu sekarang istilahnya circle-circlean itu loh. ya jadi teman bersepeda itu paling enggak ya, kan saya lihat di IG itu ada meme itu lucu, itu adalah syarat-syarat tidak membalas sapaan. Wah. Jadi apa syarat-syarat songong gitu. Tapi saya kira ya, tapi ya lucu ya, ada benernya. Jadi maksudnya ketika orang itu di sepeda keren, bajunya semua bagus, dia tuh merasa sudah tidak boleh tidak perlu wave back. Jadi enggak disapa itu, kalau disapa harus enggak usah bales gitu. Jadi kayak modelnya itu songong lah ya istilahnya. Jadi maksudnya Anda sombong sekali gitu. Jadi maksud saya
jangan seperti gitu lah. Tapi guyup dalam arti sesimpel mungkin menyapa sesama pesepeda yang lewat, gitu ya. Walaupun seringkali saya kalau disapa itu tidak banyak ucapan, karena saya itu sering disapa ketika saya kehabisan nafas, gitu ya. Tapi tetap berusaha saya balas, walaupun kata-katanya ini kadang-kadang sudah tidak beraturan, gitu. Niatnya ngomong hai apa gitu, kadang ha gitu, cuma nggak ada kata-kata yang keluar gitu, tapi berusaha membalas gitu. Nah, juga yang tadi Anda ngomong itu circle-circlean itu ya. Kalau dulu kan ada lagu lingkaran kecil, lingkaran besar ya itu. Jadi sekarang oh ini lingkarannya kecil sama ini lingkarannya besar ya. Maksud saya sudahlah. Apa namanya perbedaan tuh pasti ada. Yang ini sukanya gitu. Oh ini kalah banter ini kalah cepat. Agak sana sedikit kamu. Ini banter ini. Ayo agak sini ya. Jadi ini paling enggak. Karena apa ya? Karena menurut saya kan kita ini butuh makhluk ya. Olahraga sepeda ini butuh makhluk gitu loh. Walaupun Anda tuh banter, kalau nggak ada yang lihat lucu olahraganya, maksudnya secara dia udah sepedanya mual, bajunya paling mual heboh segala macam. Tapi gue sama 5 orang gitu terus. Ya gitu. Audiensnya nggak ada. Ya lama-lama kan olahraga sepeda ini nggak ada. Siapa yang mau lihat gitu loh? Ya kalau mungkin kita ke Baluran ya yang lihat ya yang gini-gini itu ya kan ya, jupe-jupe itu ya. Ya repot itu. Jadi apa ya, ngeguyupan itu karena apa? Karena ini olahraganya keras gitu. Maksudnya perlu effort yang luar biasa. Sebut aja kita olahraga apa? Ngomong aja pingpong ya. Yang sulit tuh cuman nyari satu temen buat main gitu aja. Kalau Forrest Gump sama tembok bisa, kita kan belum bisa gitu loh ya. Kalau sudah nemu gitu mungkin meja ini cuma disingget net segini, kadang-kadang kalau orang kampung itu dibatasi triplek pendek gini tak tok jadi gitu loh ya. Mejanya seadanya, kadang-kadang triplek digelar gini wis udah bisa main, udah bisa main ini. Ini ndak ya. Mau berangkat aja tuh yang sepatu ya, helm, jersey, helm, kacamata gini, terus hujan. Nah, itu kan sudah mangkel gitu. Jadi sudah soro semua. Apalagi kalau sepedaan terus temennya. Ini kamu ngeluh hobimu atau apa panjang? Kamu ini mengeluh. Kamu ini Menjelaskan. Saya ini menjelaskan supaya apa yang dirasakan saya dan teman-teman itu bisa dianu gitu. Ya, yang poin paling utama adalah lingkaran kecil, lingkaran besar kan kayak gitu. Ya. Kamu kurang satu lingkaran kecilnya tadi. Oh, lingkaran kecil 2 kali kok. 1 kali nanti bisa dilihat tuh. Oh. Jadi ya itu terserah kan, kita dulu pernah di komunitas besar tuh, komunitas terbesar malah kita dulu ya. Ngurusinya juga gak gampang kan ya. Terus kita waktu itu besar. Waktu itu besar. Itu. Dan nah, saya takutnya bukan saya mengecilkan komunitas itu bukan. Tapi nanti kalau ada yang ngomong wah itu masih kalah sama. Iya. Saya tahu dulu komunitas itu kalah di mana olahraga banyak pilihannya, di sepeda dia termasuk paling besar gitu. Karena dulu jumlahnya belum seperti sekarang. Jangan dibandingkan sama yang sekarang gitu maksud saya. Dan itu kan kita pernah mengelola komunitas besar, kita punya tanda kutip lingkaran-lingkaran kecil kita juga kan kayak gitu tuh ya. Iya. Kan saya sama dia nggak tiap hari juga goes. Kadang-kadang startnya bareng ternyata rutenya beda kan kayak gitu. Jadi saya nyebutnya itu adalah open circle. Open circle. Jadi lingkarannya terbuka. Oh iya. Kan tergantung. Saya juga kadang-kadang kalau misalnya ya kayak weekend kemarin kan, kamu kemana? Nongkrong Jajar. Aku kemana? Jati Jajar. Iya. Nggak ikut nongkrong Jajar aja. Sama Ril. Bisa pulang jam 2 siang aku kan bisa kayak gitu ngomongnya kan. Iya. Kan ada. Oh, saya baru 5 menit nggak ada ngomong yang agak pelan sana sedikit. Ini tadi. Ya, terus. Jadi karena memang waktu itu kan nggak bisa sampai siang kayak gitu. Jadi ya ini kan kita nggak mungkin ya tadi effortnya untuk saya butuh latihan tapi kehidupan pasca pandemi sudah mulai normal. Jadi kan nggak mungkin aku sampai jam 12 hari ini, aku mungkin sampai jam 10 aja walaupun Sabtu. Nah itu
itu sudah mulai. Jadi saya open circle aja. Jadi sekarang nggak harus goes dengan banyak orang. Saya lebih, rumah saya di selatan, kalau di Surabaya kamu di barat. Aku kalau goes ke tempatmu goes itu 18 kilo sendiri, PP 36 kilo, ya kan? Ya. Jadi akhirnya ya demi mempertahankan minimum kemampuan ini, ya saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya aja kayak gitu. Jadi ya open circle aja. Kalau memang lagi bisa ikut jauh-jauhan, kalau enggak, nanti kan tinggal tanya. Kalau yang ikut saya ke sini, kalau enggak ya sudah, kan kayak gitu kan. Open circle sama no string attached itu beda ya? Beda, no string attached itu ada nggak pedulinya. Oke. Ya. Ya. No string attached, aku nggak mau terikat apapun. Open circle kan kadang-kadang kita dalam satu bubble kayak gitu. Ya. Iya kan. Kalau no string attached kan, ayo berangkat, kamu kewer, ya udah. Ya kita gitu, tapi kan sengaja menggoda, bukan niat jahat dan kayak gitu. Ya. Tapi gitu. Jadi ya open circle aja. Toh kita kadang-kadang juga ikut komunitas mana, tergantung situasi, keinginan saat itu. Jadi ya itulah. Kalau saya yang terakhir mungkin ya masih soal industri tadi. Kan belakangan memang pemerintah sudah nyinggung, di atas kertas ini udah susah di awal, karena apalagi setelah pandemi itu cost luar biasa tinggi. Saya yang mungkin teman-teman kenal lah, saya termasuk ngawur juga kalau belanja. Om Bro juga tahu saya suka ngeklik, ya kan kayak gitu kan. Ya kadang-kadang kalau ngelihat saya buka laptop, apa mana iki kan kayak gitu kan ya. Betul. Ini paket apa lagi datang kan, sering kayak gitu kan ya. Betul, ya. Kamu juga kayak gitu. Kamu pesen apa lagi? Enggak, Bang, ini Campy Record 2 set. Punya siapa? Ray, kayak gitu. Enggak, itu sudah lama. Ceritanya ya di episode yang lalu ada, itu sudah lama. Jadi kita sering banyak pengiriman barang lah kan kayak gitu kan ya. Ya iyalah ya. Tapi kan kita juga menyadari bahwa harganya makin nggak masuk akal kan. Oh iya, kalau itu ya. Kayak misalnya dulu sekarang yang paling ramai direbutkan misalnya 105 misalnya. Ya. 105 itu kan performance for everyone dulunya kayak gitu. Jadi tapi sekarang yang baru ini harganya akan naik hampir 20 juta kayak gitu. Karena dia itu. Enggak. Karena dia itu dan ya macam-macam lah. Tapi dia itu kan tidak harus segitu juga. Misalnya saya nggak tahu, kan pasti perusahaan tujuannya mencari untung ya. Jadi ini kita juga nggak boleh nyalahin, karena memang tuntutan investornya adalah revenue-nya harus naik terus kan kayak gitu. Nah, tapi yang saya harapkan kalau dari saya nantilah jangan terlalu gengsi dengan komponen itu. Karena waktu saya dulu pertama kali mulai goes, saya dulu juga nggak mikir kayak gitu. Saya jujur sepeda pertama saya Ultegra langsung kayak gitu. Saya ngambil jalur tengah, jadi jangan yang atas, tapi juga bukan yang bawah kan nomornya ya. Jujur saya langsung Ultegra dulu. Dan kebanyakan rata-rata yang kalangan kita ya nyarinya kayak gitu kan, cari yang tengah dulu. Kamu nggak langsung Campy, langsung jedok nggak, tapi aku ngambil tengah. Kalau nggak, yang lain biasanya ke 105 supaya jumlah gearnya sama-sama 11. Jadi kalau ada apa-apa bisa gampang. Nah, sekarang ini kan effort untuk itu kan jadi lebih mahal gitu. Dalam artian itu kan 30 juta hampir. Sekarang ya. Iya. Dan itu saya bisa bayangkan ini akan membuat lingkaran kecil jadi lingkaran kecil. Gitu. Nah, itu kan nggak baik. Saya pernah presentasi di depan, kita pernah presentasi di kantornya SRAM ya kan di Taiwan, sama di kantornya Shimano di Singapura. Kita pernah SRAM yang bahas ini. Yang bahas ini ya. Waktu itu kita bahas bahwa circle sepedaan itu masih kecil. Waktu itu kan belum pandemi ya. Circle sepedaan itu kecil. Nah, sementara circle yang besar ini yang nggak bisa beli Ultegra, yang nggak bisa beli 105 juga, yang nggak bisa beli Dura Ace apalagi kayak gitu. Waktu itu ngomongnya SRAM Red atau apa kayak gitu. Nah, circle yang lebih besar ini kan juga harus diangkat, digandeng segala macam. Ya itu tadi maksud saya nyambung ini yang tadi saya ngomong tuh, jangan sampai circle kita tadi lingkarannya sudah besar, sekarang jadi kecil ya. Nah, kamu nanti sendirian kayak gitu. Ya, kan saja gitu. Nanti takutnya teman-temanmu sekeliling ini sudah balik ke hobi lama atau sudah tergoda hobi lain lagi, sudah kemakan kesibukan, nggak bisa sepeda lagi. Betul. Lingkaranmu habis kan, tinggal kamu. Iya kan, jadi akhirnya kan kamu mau nggak mau harus mencari suku bangsa yang sama kan, cyclist yang lain kan kayak gitu. Ya, harus cari cyclist yang lain gitu. Simpelnya gini, yang bisa saya tambahkan, kalau di lalu lintasnya ya, yang saya amati. Dulu zaman
kita awal-awal sepedaan kira-kira 10 tahun yang lalu itu teriak-teriak, bikin jalur sepeda dong. Mana nih pemerintahnya tidak ada jalur sepeda, bikin jalur sepeda. Kita ini tidak aman, gimana dipepet bus gitu, bikin jalur sepeda. Nah sekarang ada jalur sepedanya, tapi tidak ada sepedanya, gitu loh. Iya kan? Saya kalau pulang itu saya sampai teriak-teriak, jalur sepeda, minggir, jalur sepeda gitu, sampai kayak orang jual es lah. Kenapa? Kalau saya ke tengah dimarahi, kamu di pinggir sana, gitu. Saya minggir. Tapi ketika di minggir itu kalau nggak mobil parkir, ya terus mobil yang nggak mau ngalah, ya jalan yang sudah sempit itu masih dipepet untuk minggir sedikit atau sepeda motor atau apa. Jadi saya sambil teriak-teriak jalur sepeda. Ya orangnya sungkan minggir. Tapi kan Kalah lagi udah ya. bukan, maksudnya tenaga ngomong saya itu nggak mungkin sepanjang jalan. Ya, jadi kalau Anda bisa nyiptakan bel yang saya tekan ngomongnya jalur sepeda gitu, ya nanti mungkin bisa saya pakai gitu loh. Jadi jangan sampai sudah banyak kota tuh punya jalur sepeda, tapi tidak ada sepedanya. Ya lama-lama dihapus sepedanya itu kan gitu loh. Ya, jangan sampai kan seperti gitu. Saya yakin kedepannya akan mengutamakan sepeda lah, apalagi nanti ketika isu lingkungan dan lain-lain makin tinggi. Cuman kalau dalam konteks hobi ini adalah untuk ngejar circle-nya itu tadi, tapi circle-nya sendiri kemudian evaporasi, berkurang. Akhirnya dia nggak ada circle-nya lagi. Akhirnya kan mau nggak mau harus ikut lingkaran besar lagi kan kayak gitu. Akhirnya loncat ke kolam lain. Cari lingkaran lain atau gabung lingkaran besar kayak gitu. Nah itu yang maksudnya jangan metesek sekarang kayak gitu lah. Jangan songong, kalau songong jangan terlalu songong dulu kayak gitu. Iya. Karena kan kudu. nanti lama-lama kamu butuh gawe sama dia lagi juga kayak gitu. Pasti. Nah, kayak sekarang kan aku misal jangan sama Re, kesiangan nanti pulangnya kayak gitu. Tapi nanti lama-lama Re kamu kemana? Ikut. Nah, kayak gitu juga. Iya kan? Iya sih. Iya. Nah, jadi ya ini dunia lagi diayak lagi kan sekarang. Jadi booming, banyak cyclist, pandemi. Sekarang hidup sudah mulai normal, sudah nggak bisa 5.15 lagi start, harus jam 5 lagi. Teman-teman Jakarta sudah jam 4 lagi goesnya, kayak gitu. Kemudian saya lihat di Strava juga teman-teman Singapura juga udah mulai jam 5, jam setengah 5. Jadi sudah mulai dunia ini sudah mulai normal lagi. Berarti kan akan diayak lagi nih. Betul. Yang kemarin WFH harus ngantor lagi, jadi nggak bisa goes lagi tiap Nah ini jangan sampai setelah diayak ini, kan nggak semua mungkin bisa lanjut. Jangan sampai setelah itu ya jadi korban lingkaran kecil. Ya, makanya kan yang bisa kita itu paling enggak dunia bersepedaan itu paling enggak ya lebih menyenangkan lah. Kalau ini hobi, namanya hobi itu kan kudu menyenangkan. Ya, kalau hobinya nggak menyenangkan ya ngapain punya hobi gitu loh ya. Ikut-ikutan. Nah, itu ada kaitan sama harga tadi Om Rey. Maksudnya kan ya kita nggak bisa memungkiri bahwa yang elektronik ini pasti nggak akan bisa memenuhi kebutuhan lingkaran besar itu kan kayak gitu. Nah, ya untungnya kan sekarang banyak grup set yang lebih terjangkau kayak gitu. Saya belakangan malah iseng ngekliknya beliin yang gitu-gitu karena pengen tahu aja gitu. Ini ini layak nggak, bisa nggak kayak gitu. Ini yang di belakang Om Rey ini pakai L2 itu kan yang kita coba itu. Nah ini kedepannya akan makin banyak juga karena ternyata banyak paten-paten lama itu expired, sehingga bisa digunakan oleh semakin banyak perusahaan. Nah, dan perusahaan-perusahaan yang baru pun juga makin berani ngejar paten segala macam. Jadi contoh yang L2 itu saya ngirim videonya kemarin ke Om Rey. Sebentar lagi akan ngeluarin yang sudah hydraulic disc brake kayak gitu, mechanical. Jadi itu nanti akan jadi solusi lagi untuk yang jadi nanti mungkin saya bisa bayangkan 5 tahun lagi. Ini peta bersepeda ini bisa berubah drastis lagi. Berubahnya? Bukan lagi Shimano, SRAM, Kempi lagi sudah. Ini akan makin banyak lagi. Jadi ya antara kita jadi early adopter sekarang atau nanti ya kalau niatnya memang sepedaan kan nggak penting gengsinya sudah. Itu yang dan itu gengsi dalam arti gini. Sekarang ada yang terjangkau tapi 8 speed, 9 speed. Nah, yang kadang-kadang yang untuk performa kan kita butuh yang minimal 11 speed sekarang kayak gitu. Nah, jadi ya nanti yang 12 speed, 11 speed itu akan ada yang terjangkau ini juga akan meluas juga. Kayaknya memang ya yang gede-gede kayak Shimano sekarang memang posisikan diri di elektronik karena memang di bawahnya nanti competingnya akan
makin berat juga kayak gitu. Ya nggak tahu situasinya, tapi saya yakin 5 tahun lagi akan beda lagi nih peta sepedaan. Dulu aku pernah bilang loh ke toko di Surabaya itu, waktu itu masih MTB lantai bawahnya. Saya bilang waktu itu, nanti 2 tahun lagi semuanya road mas. Kejadian kan semuanya road sekarang. Jadi ya 5 tahun lagi lah, kira-kira nggak sampai mungkin 3 tahun lagi mungkin sudah akan kerasa perbedaan itu. Ya kita kalau kita hobi goes ya kan itu nggak terlalu relevan, tinggal kita nanti belinya apa, update-nya apa, nyoba apa kayak gitu aja. Yang penting kan moga-moga aku masih tetap hobi goes 3-5 tahun lagi kan. Ya, intinya kan lingkarannya tuh semakin besar. Ya akan menemukan jalan lagi untuk life will find a way kata Jurassic Park itu kan akan membesar lagi untuk toh karena yang lanjut adalah yang memang bersepeda gitu. Yang ikut-ikutan mungkin akan terayak dengan sendirinya. Itu aja mungkin Omri ada saran penutup? Sudah cukup. Kamu udah mulai siap-siap ikut Bentang Jawa tahun depan kan ini ya? Nggak. Hah? Nggak, saya Bentang Jawa itu bingung kan, soalnya nggak boleh bareng itu loh. Ya, harus cari partner. Ya cari partner lah. Penco kamu latih dari sekarang untuk jadi domestik. Saya sih ngajak, ada sih yang sudah saya ajak. Tuh kan. Cuman saya nggak tahu. Maksudnya saya ajak itu dalam arti sendiri-sendiri gitu loh. Kalau nanti saya ngomong jadi rame. Cuma maksudnya apa? Kenapa? Beda lawan jenis. Nggak. Cuma kalau maksud saya itu kalau Bentang Jawa itu harus satu tim itu terus kan gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya Anda individu, saya individu, terus bareng gini aja kan nggak boleh gitu. Harus ada jaraknya ya. Ini yang lah, maksud saya ngapain ya gitu kan. Ya pakai lah, beli walkie talkie. Ngapain? Kamu di mana? Ya supaya bisa ngobrol walaupun jaraknya 2 meter. Iya, saya di depanmu 5 kilo. Gitu kan. Ya ngapain gitu loh. Ya intinya lah supaya ada, kita kan harus mikir juga nih tahun depan yang baru apa ya kayak gitu. Nah, nanti itu kita pikir nanti ya. Jadi ya teman-teman semua terima kasih udah ngikuti. Bagi yang ikut ke Ijen nanti sampai ketemu di Banyuwangi, dan bagi yang setelah era pandemi ini ingin serius goes ya moga-moga bermanfaat dan terus semangat goes ya. Ya ampun.